Dengar? Host, Ya, halo. apa Pak? Sudah oke, bisa ya? Pian tentang wudhu kah atau sholat dulu Pak? Wudhu dulu, wudhu. Tapi ini Ya, ada pengantar dulu, biar gak usah pakai layar itu gak apa-apa. Aku punya juga. Oh, enggak. Ya, silakan Pak. Hanya mengulang aja, jadi tidak mengajarkan secara keseluruhan. Hanya bagian-bagian tertentu yang barangkali kita ingatkan kembali. Jadi bukan kita mengajar ya, tapi hanya mengingatkan kembali aja bagian-bagian yang rawan di dalam wudhu itu. Sehingga nanti sahnya sholat itu kan tergantung kepada wudhunya ya kan. Oke, baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita sholat itu ya, kalau sholat kita ingin itu sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Maka materi wudhu ini menjadi penting nanti. Siapa tahu adik-adik pada waktu KKN nanti ya, itu ngajari anak-anak di kampung itu berwudu. Jadi jangan sampai nanti yang ngajari ini salah gitu. Nah, ini namanya keterampilan dasar keagamaan. Jadi hal-hal yang terkait dengan dasar-dasar begini jangan sampai salah gitu ya. Makanya ini yang penting ya. Baik, jadi kita katakan kalau sholat kita ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas, hati-hati ini. Menekan bahaya. Para ahli hadis itu kenapa, kata para ahli hadis ya, kenapa Nabi itu mengajarkan wudhu dulu, padahal orang ini yang salah sholatnya, kenapa wudhunya yang diajarkan? Nah, kata para ahli hadis ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurnanya sholat. Ini saya mungkin tidak akan merincikan seperti Muasunah tadi ya, ini syaratnya sahnya ini, tapi hanya sekedar untuk mengingatkan saja, refresh tentang pelajaran kita tentang wudhu dan sholat nanti ya. Jadi itu, nah, coba kita akan cek kepada adik-adik mahasiswa juga, bahkan juga para host nih ya, kita cek bagaimana cara wudhunya yang benar. Jangan-jangan selama ini tidak benar, sehingga berdampak kepada tidak sempurnanya sholat. Kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak, ini anak-anak ya, itu kalau berwudhunya secepat kilat, tulak ke belakang, habis itu ke dalawas bulik dah, untung wudhu dah. Nah, ini kelihatan itu tanda-tanda wudhunya kada benar. Pada kawa wudhu itu cepat, mestinya harus ya dilakukan dengan cara yang berhati-hati dan pelan-pelan gitu, sesuai dengan ajaran Rasulullah tentang berwudhu. Bilanya ke belakang, balik cepat, nah itu berarti kerbujur wudhunya. Karena kada kawa dilakukan wudhu itu dengan cara yang secepat itu. Nah, sekarang Nabi menunjukkan wudhu yang benar, ya kita perhatikan pelan-pelan. Quran surah kelima ayat ke-6 paling kiri sebelah atas. Itu kata Nabi kalau sholatnya ingin sempurna, ya mulai dari wudhunya dulu. Bunyi ayatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalimat wudhu itu dimulai dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau engkau ingin sempurna dalam menunaikan salat ya, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Nah, lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, ini mau catat nanti. Yang lainnya itu tambahan ya. Jadi awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, yang 4 ini tidak sempurna, maka menyebabkan wudhunya batal. Sebenarnya rukun wudhu itu berapa rukun wudhu? Rukun wudhu itu ada 6.
Tapi yang empat ini yang pertama itu niat. Kalau niat kan biasa, biasa aja. Dan yang terakhir kan tertib. Nah, yang empat ini apa? Ini yang ingin saya ulang kembali, kaji ulang kembali tentang yang empat ini. Yang pertama, faghsilu wujuhakum. Nah, basuh wajah kamu. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu itu tidak ada yang tidak lain dan tidak bukan bagian tampak muka. Yang tampak muka itu ya, anggaran wajah itu nih. Mulai dari tumbuh rambut ya, bagian atas sampai sisi di sini, sisi kanan dan sisi kirinya dan dagu bawah. Ini semuanya ini wajah. Nah, di dalam konteks wudhu ini harus dibasuh. Harus kena, jangan sampai ciprat kayak ini aja. Nah, ini harus semuanya sampai air itu ke sini. Nah, yalah. Nah, jadi sampai ini. Kalau ada jenggot, siapa yang ada jenggot? Ada jenggot sedikit. Nah, kalau ada jenggot dibasuh di selai ketuna jenggotnya. Dan bagi yang kada bisi jenggot, jangan dipaksakan berjenggot. Jenggot ini sebenarnya yang sunnah dalam jenggot itu dalam hadis Nabi itu bukan menumbuhkan jenggotnya, tapi merawat jenggot yang ada. Jadi itu yang sunnah, bukan. Artinya kalau kada punya jenggot jangan dipaksa berjenggot. Misalnya kada berjenggot di sini di obat apa ngarannya Firdaus ya supaya berjenggot, itu bukan sunnah. Nang sunnah itu nang ada jenggot dipelihara jenggotnya supaya tampak kemuliaannya. Jadi bukan menumbuhkan jenggotnya yang sunnah, tapi merawat. Termasuk makanya bilanya membasuh muka itu ya ini termasuk jangan sampai harus Kalau kumis kan biasa aja ya. Nah ini wajah ini harus kena ya, karena air semua dibasuh. Nah caranya kayak apa? Caranya untuk membasuh muka itu, ini nanti beda antara membasuh dengan menyapu ya. Jadi ini membasuh. Kalau membasuh itu bahasa Arabnya ghasala, membasuh berarti kan kita menanaikan banyu kayak ini. Nah kayak ini. Jadi caranya tuh kayak ini. Nih. Jadi kalau kita kalau zaman Nabi, kalau contoh yang dipraktikkan zaman Rasulullah itu kada ada keran banyu itu kada ada. Kalau zaman dulu itu gayung aja, gayung. Kalau kita ukur tuh paling sebotol aqua itu sudah cukup untuk wudhu. Makanya oleh karena itu sunnah Rasul itu jangan banyak-banyak menggunakan air. Sekehendaknya budak kayak mandi kawa wudhu itu. Jadi paling lebih sedikit air tuh lebih sunnah. Lebih baik lebih sedikit air itu untuk berwudhu. Jadi jangan sekehendaknya mantang-mantang banyak di rumah mentang-mentang banyu banyak awal gitu, kayak itu caranya. Jadi kita harus, nah caranya kalau gini, kita air tadi kalau ada keran kita tadahkan tangan begini, kita isikan. Nah banyunya itu kalau yang namanya membasuh muka itu air ini nih begini, ini pacu kacamata dulu. Setelah diisi air tangannya itu langsung ditumpahkan ke bagian muka, itu namanya basuh. Jari ini nih, jari tangan ini menyela-nyelai bagian mata. Nah ini wudhu tuh. Dan jari ini jari apa namanya ini ibu jari ini berandak di belakang telinga kayak ini untuk membersihkan bagian belakang telinga gini. Nah ya kan? Nah, sekarang saya tanya, sudah seperti itukah sampean tuh mengambil air wudhu? Ayo. Nah, jadi tangan kayak gini sampai bersih di bagian ini nih, kemudian ibu jari itu di belakang telinga membersihkan. Nah, sebanyak 3 kali. Terus di akhir dengan menyapu bagian yang ini jenggot tadi. Sebanyak 3 kali. Nah itu poin pertama. Jadi apakah sudah seperti itu sampai berwudhu? Bisa-bisa kan sampai membersih bagian sini kan? Ibu jari ini nah. Itu yang pertama. Jadi membasuh wajah
menggunakan tuh kata ghasala. Dalam bab wudu ya, dalam bab wudu bahasa Qur'annya itu yang pertama tadi ya. Bahasa Qur'annya itu mengatakan wa aidikum ilal marafiq. Nah, ini kedua basuh tangan ya, basuh tangan. Dari tangan ke siku. Tangan di mana? Tangan ke siku. Ini siku. Jadi dalam bahasa Arab ila itu artinya sampai. Jadi ada batas berarti dari tangan ke siku. Itu sampai artinya ila. Dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Berarti kan ada batasnya dari tangan ke siku. Nah, ini perlu diperhatikan dalam konteks dari tangan ke siku ini. Yang kedua ini membasuh tangan itu. Jadi caranya adalah kalau kita pakai keran itu tuh kita mulainya kita basuh itu di belakang ini, dibasuh dulu, kemudian sampai sini, tarik dari tangan ke siku. Nah, hanya dibalik kayak itu. Cuma 3 kali. Nah, kebanyakan orang berwudu yang saya perhatikan itu mentang-mentang ada keran, ya, keran air langsung diguyur rojo di tanah kayak ini, disapu ya, asal basuh aja. Kadang itu caranya. Jadi yang benar itu dari tangan ke siku. Jadi mau kayak apapun tetap kayak gini. Kalau kadang itu salah caranya. Itu bukan tanpa makna. Itu maknanya itu nanti itu kalau airnya gugur itu kata Nabi itu Rasulullah itu bersamaan gugurnya air wudhu itu ke lantai atau ke tempat wudhu itu bersamaan dengan itu gugur dosa kita. Dosa macam-macam lah yang dengan tangan, yang dengan mulut, jadi harus dari sini dulu, jangan dari sini. Nah, sekarang kita tanya peserta ini wudunya tuh kayak apa? Dibasuh aja pindahnya lah, dibasuh asal basuh aja lah. Ada, hanya harus dari tangan ke siku. Itu yang kedua. Nah, sudah kayak gitu. Berasal saja kalau memang nanti diperbaiki lagi. Karena kesempurnaan wudu itu akan sangat menentukan kesempurnaan sholat. Jadi jangan kayak ini, jangan digosok-gosok habis wudu ada tangan tadi, jangan digosok-gosok kayak ini. Ada benar. Harus satu arah aja. Kayak ini. Satu arah begini aja. Jadi jangan kayak ini wudu. Itu kada benar. Nah, itu yang ingin saya maksudkan dengan hanya mengingatkan aja bagian-bagian penting. Kemudian berikutnya, jadi ini hati-hati ya, ini kalau benar wudunya itu ya seperti ini, maka insya Allah bersamaan itu jatuh air wudu itu tadi, dosa-dosa kita dan kotoran yang melekat pada anggota tubuh kita akan gugur. Nah, makanya itulah kemudian ngarannya wudu. Wudu itu ambil kata bahasa Arabnya itu juga berasal dari ada kata asal dari kata dau. Dau itu cahaya. Jadi kayaknya orang yang berwudu itu pada hari kiamat kayaknya itu tuh semua anggota badannya itu yang anggota wudu itu bercahaya. Guran muhajjalin istilahnya di dalam fikih itu. Nah, tapi itu bagi mereka yang melaksanakan wudu dengan benar. Makanya jangan sembarangan, harus belajar, kita fikih belajar berdoa ini. Oke, itu yang kedua ya, yang kedua yang harus bujur. Ini rukun. Yang ketiga yaitu wamsahu biruusikum. Wamsahu biruusikum ini wamsahu wajah itu pakai, kalau wajah tadi ya itu pakai gasala, ada masaha. Jadi gasala itu membasuh. Kemudian tangan tadi itu membasuh.
Ya, tapi ketika pindah pada rukun yang ketiga berubah menjadi masaha, menyapu, mengusap. Ini beda nanti. Bukan membasuh. Jadi jangan kayaknya ambil banyu habis itu pacul kepala, pacul kepala aja. Pacul kopiah, ya kan? Nah, gantenglah. Habis itu tumpahkan ke kepala, kayak ini kada benar. Jadi nang benar itu nangaran menyapu itu masukkan banyu ke dalam tangan, ya kan? Embah itu ditumpahkan. Banyunya tuh ditumpahkan baru disapu kayak gini. Ada yang berpendapat mazhab yang harus sebiji kepala kayak ini, sebijian. Jadi basuh tumpahkan, nah gini. Ada juga yang hanya sebagian ubun-ubun aja. Jadi itu boleh kalau karena ba di dalam bahasa Arab itu tadi wamsahu biruusikum, ba-nya itu adalah ba litab itu untuk sebagian. Jadi boleh. Kenapa sebagian? Karena Allah Taala itu adil. Kenapa adilnya? Yang dibasuh itu sebenarnya yang disapu itu kepala ya, bukan rambut ya. Ingat, bukan rambut, tapi kepala. Kalau rambut pas orang nang gundul kan ada rambut ya, Pak. Nah, Raihan misalnya nih, Raihan nih, koreng-koreng aja Raihan. Kada bisa rambut, berarti kada kau budunya. Nang benar itu tuh menyapu kepala, ruus tuh kepala ngarannya, bukan rambut. Jadi bilanya si Raihan nih nalah atau Pak Hadi Hatim nih sebagai host nih bodoh udah berjambul minyak rambut ya kan, nah besuloy bu tampan udah ya lah, hanya dibasuh anunya aja rambutnya aja kayak ini nah itu kada sah wudunya, karena yang disapu itu bukan rambut tapi ruus kepala, nah kepala disela-selai nah kepala. Nah itu yang berikutnya. Nah sudahlah kayak itu. Jadi sah. Kenapa tadi kenapa boleh sebagian kepala aja yang diusap atau disapu? Karena memang siapa tahu nanti di antara kita itu ada nang kepalanya luka di sini di bagian tertentu ada perban segala macam, kada mungkin kalau di gini. Jadi dengan sebagian itu aja bisa sudah sah. Tapi jangan rambutnya aja, tapi kepalanya. Nah itu yang ketiga. Nah sudahlah kakek itu ngerti lah. Nah gitu, oke. Jadi itu yang menyapu ya, bukan membasuh kepala itu bukan, menyapu, mengusap. Berikutnya apa lagi? Jadi arti ba biru usikum tadi itu sebenarnya ada 14 arti di dalam bahasa Arab itu. Ba-nya itu ada istighraq itu sebijian, kemudian juga ada litab. Nah, litab ma'al hudud namanya, dengan ada batasannya gitu. Baik, saya kira yang terakhir itu basuh kaki. Nah, kalau basuh kaki itu kan ini kaki. Nah kaki itu biasa aja, semua orang bisa. Jadi tapi sampai mata kakinya apa ngarannya ini nih apa ngarannya bibiji nih mata kaki. Nah jadi sampai mata kaki, basuh kaki sampai mata kaki itu biasa, kada ada masalah di situ. Yang keempat, nah itu kira-kira ya. Nah, hal yang saya jelaskan tentang wudhu ini adalah yang lainnya lagi. Kenapa tadi itu wudhu itu sama dengan taharah, bersuci. Jadi suci itu dengan bersih itu beda. Berwudhu antara suci dengan bersih itu. An-nazafah dengan taharah itu beda. Kalau nazafah itu bersih ya, tapi itu bersih luarnya aja. Misalnya tangannya ada kotoran karena kencing kucing kami atau apa gitu ya, dihilangkan, itu namanya nazafah, membersihkan aja. Tapi kalau wudhu itu bersihnya luar dalam. Jadi makanya Rasulullah itu menyuruh kita berwudhu bersihnya luar dalam. Misalnya kalau kita basuh makna mendalamnya dari wudhu itu ya, jadi membasuh tangan itu supaya kayaknya
bukannya sekedar membersihkan najis yang ada pada tangan kita, tapi juga dari perbuatan tangan kita, apa namanya, mengambil hak orang lain, membasuh muka, kaki dari berjalan menuju tempat maksiat dan sebagainya. Nah, itu makna wudhu yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar bersih lahiriahnya aja, tapi juga batinnya juga bersih. Kalau wudhunya bujur, kada bakal orang menyambati orang, kawian. Kalau wudhunya bujur, kada bakalnya mau mencuntan ampun orang. Nah, ini maksudnya wudhu itu. Jadi dalam maknanya sangat dalam. Jadi daunya itu tadi cahaya artinya. Jadi bilanya kita berwudhu, maka kemudian insya Allah bercahaya. Kalau bujur ya, anunya cara pelaksanaan wudhunya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari konteks wudhu ini adalah apa namanya? Kalau kita lihat ajaran Islam di masa COVID-19 ini, apalagi kaitannya dengan wudhu itu sangat relevan sekali. Makanya saya ada men-share itu artikel tentang hubungan wudhu dengan corona. Nah, jadi orang berwudhu itu insya Allah kalau berwudhu itu insya Allah aman dari virus corona. Dan seberataan kan dibasuh, dengan air mengalir, kayak gitu. Seberataan orang sekarang ini bertutup muka, ya lah, pakai masker, ya lah, nah, pakai masker. Nah, itu tuh ajaran Islam juga sudah sejujurnya. Mungkin dengan virus corona ini Tuhan menyuruh manusia seberataan itu bisa mempraktikkan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi bodoh aja hubungan kita nih, insya Allah kadang-kadang corona. Rancaki bodoh batal, bodoh lagi gitu. Nah itulah. Oke, saya kira itu tentang wudhu ya. Saya kira break dulu lah, karena babnya sholat ini lain lagi. Jadi silakan kalau ada yang bertanya tentang wudhu dulu. Host, terima kasih host. Ya Pak, terima kasih Pak. Langsung aja Kak Pak atau break dulu Pak? Ada yang bertakon kan tuh? Ini ada tadi tuh. Iya. Ya silakan siapa? Ada yang hendak bertakon? Oh ini ada Pak dari Dendi Sahbana. Salah satu tangan kita kada dajar baik ya Pak cara berwudunya. Aduh usah dibasuh. Tangan yang ada, yang dibasuh itu tangan yang ada, jangan yang kada ada. Kan Bapak mau ada kan tangan yang kada ada. Atau tadi ada pertanyaan yang ada selintas saya baca tanyaan tentang itu juga yang lupa berkorban. Mana dari mana? Kebanyakan apa yang paling lupa aja dibasuh ada, jadi dilewatkan aja kan apa-apa. Disapu di atasnya aja. Set. Nah itu. Ya menarik sebenarnya kajian syariah ini kalau kita dalami ini ada assalamualaikum misal binian ini berpupur begincu kayak apa Pak? Berpupur begincu. Nah ini pertanyaan ada kayak apa kalau berpupur begincu jar wudhu jatah harus dibasuh karena itu harus dihilangkan apa namanya seberataan gincu seberataan pupur dibasuh membasuh muha itu ya basuh seberataan. Imbah sembahyang aja berpupur pulang, nah bahasa beginju pulang. Itu. Ada pertanyaan tadi. Pak, untuk membasuh 3 kali itu wajibkah? Nah itu sunat 3 kali, sunah dari baby to all. Wah, sunah aja kalau 3 kali itu. Oke, ada lagi? Masya Allah, kalau wudhu aku jelaskan 4 mazhab, ada tuntung. Ada tuntung. Yang pakai perban itu saja wudhunya. Yang pakai perban itu dari siapa tadi? Desep Teddy, siapa lagi ini? Ini perlu saya kira buka pengajian ini di rumah saya nanti. Kalau begini banyak pertanyaan nih, masalah wudhu aja banyak pertanyaannya lagi nih. Nanti kita buka online. Oke. Paling kayak boleh aja lah. Berpupur, hanya berpupur wudhu. Ya tadi dibasuh lah, muha. Apa namanya orang wudhu itu kan basuh muka ya. Oke.
Ada lagi pertanyaan, bolehkah membasuh kaki sampai lutut? Nah, itu berlebihan. Jadi kalau disuruh sampai dua mata kaki aja, sampai dua mata kaki aja, jangan sampai ke lutut. Kan ada perintah ajaran agama menyuruh sampai ke lutut. Kalau tangan sampai mirfaq ila mirfaqain il marafiq itu bujur karena ada perintahnya. Kalau kaki hanya dua mata kaki aja, sampai dua mata kaki aja sampai ke lutut. Penjelasannya. Menarik ini, kayaknya perlu kita adakan kajian online ini tentang dasar-dasar bukan hanya sehari ini aja. Pak, mungkin langsung aja Pak materi yang berikutnya Pak, karena pian sampai jam 11:15 ini. Oke, siap. Bentar ya. Berikutnya sholat ya. Oke, sholat. Layarnya bisa dibuka Pak. Oke, kalau sholat itu ya, kalau kita lanjutkan ini ya, kalau untuk sholat itu sebenarnya juga pelajarannya yang sangat penting dan barangkali kalau kita periksa juga seberataan kita ini sholatnya mungkin ada juga yang masih pada benar pelaksanaannya. Nah, mengenai sholat itu udah tahu rukun sholat ya, syarat sah sholatnya didahului oleh akan yang sholat itu. Salat itu didahului oleh tadi kesempurnaan wudhu, baru kemudian sholat. Rukun sholat itu 13 ya, ada 13 rukun sholat. Ini Pak lewat ayo lanjut Pak, lanjut. Mulai dari aja, langsung dari mulai urut-urutannya. Duduk lagi, terus garis pemisah muslim. Nah, garis pemisah muslim dan kafir tadi itu mana? Ini nih bainar rajul wa bainal kufur itu meninggalkan sholat. Jadi kalau kita ada sembahyang itu bedanya orang Islam lawan orang kafir. Kadang-kadang kita itulah yang paling berat itu melaksanakan sholat. Nah ini ada yang masih balang kambingan sholatnya ya kan. Ada yang sengaja ditinggalkan. Ada yang karena kesibukan macam. Ini sebenarnya penentunya antara kita dengan orang kafir itu ya sholat ini. Kadang-kadang pada diperhatikan, padahal penting benar ini sholat nih. Jadi sholat ini yang menjadi kunci nanti pada hari kiamat, karena diperiksa sholatnya dulu. Bila sholatnya baik, maka amal ibadah yang lain tuh hanya diperiksa. Bila sholatnya jelek, maka yang lain juga ikut jelek penilaiannya. Itu udah keadaan lagi, udah biasa itu. Coba lanjut. Next, bagi ininya layarnya. Atau gini aja deh, untuk sholat ini saya kira nanti bisa dibaca bahannya ini, semuanya udah tahu semua, Pak ya. Coba saya ingin menekankan satu sholat yang sering juga kita itu tidak pandai bedakan. Kembali ke layar aja Pak, nggak usah pakai ini Pak. Kita akan mengajarkan ini aja, dari sholat itu yang kita pilih itu adalah sholat kasar dan sholat jamak dan kasar, itu yang paling dipakai nanti, apalagi anak-anak kita pergi KKN jumlah kilometernya sampai 136 km itu udah boleh menjamak atau mengkasar sholat. Nah, tata caranya kayak apa? Nah, ini yang perlu kita tekankan lagi ya untuk sholat ini. Baik, untuk sholat ini saya kira untuk rukunnya udah tahu semua lah ya, karena yang dikerjakan setiap hari itu. Cuman sedikit ada perbedaan, misalnya ada yang pakai usolli, ada yang kada pakai usolli. Misalnya angkain Allahu Akbar itu kan ada langsung kayak itu aja udah kayak gitu ya kan. Nah, tapi ada juga yang pakai lafaz usolli sunat, usolli fardhu zuhri arba rakaatin makmuman lillahi ta'ala, harus diucapkan. Nah itu kalau Syafi'iyah. Kalau Muhammadiyah nya kada pakai itu Allahu Akbar langsung aja kayak itu. Nah itu Muhammadiyah.
Nah, paling itu aja yang perlu diperhatikan nanti. Kalau Anda di kampung kayaknya jadi imam dan di suatu masyarakat itu memang mazhabnya lebih banyak Muhammadiyah, itu harus ikut diperhatikan. Jadi ikutlah gaya Muhammadiyah. Kalau orang NU ikutlah gaya NU gitu. Nah, kalau NU kan pakai kunut, kalau sholat tarawihnya pakai apa namanya? 23. Nah, kalau bukan Muhammadiyah ada mau 23-nya. 11 saja. Nah, itu antara yang perlu diperhatikan. Kayak itu tuh. Oke, orang Muhammadiyah kada mau pakai Sayyidina. Kalau orang NU pakai Sayyidina. Jadi saya pikir mahasiswa yang akan terjun ke KN itu perlu memperhatikan perbedaan tata cara sholat, tata cara beribadah antara NU dan Muhammadiyah di masyarakat Banjar. Nah, itu penting sehingga kita masuk ke situ ikut kepada gaya apa tadi? Gaya orang beragama di mana kita beraksi di situ. Saya kira itu. Nah, saya hari ini mungkin karena waktunya terlalu pendek, kita akan mengajarkan cara melaksanakan salat jamak dan salat qasar aja. Itu yang paling paling rawan, banyak yang kada bisa gitu lah. Nah, jadi salat qasar yang pertama ya, salat qasar bagi orang yang dalam perjalanan bepergian dibolehkan menyingkat salat wajib itu yang 4 itu menjadi 2 rakaat dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki. Berjalan batis 2 hari. Nah, kalau kira-kira ke Tanjung kira-kira berapa hari berjalan batis? Sampai 2 hari. Pokoknya ukurannya tuh kalau dihitung ukuran Arab itu ngarannya 16 parsah. 16 parsah itu sama dengan 138 km. Nah, sampai 130 km. Kalau ke Kandangan tuh masih kada lagi. Kandangan kan mulai Banjar ke Kandangan masih berapa kilo itu sampai 138. Itu belum lagi. Nah, yang masuk qasar sholat itu adalah 138 km. Syarat lainnya perjalanan itu tidak untuk maksiat. Syarat lainnya salat yang boleh dikasar itu hanya salat yang 4 rakaat saja dan bukan yang qada. Jadi qada di kasar kedawat. Memang sudah qada kasar pulang, Masya Allah. Kemudian niat mengkasar waktu takbiratul ihram tidak makmum kepada orang yang bukan musafir. Baik, caranya kayak apa? Caranya. Yang pertama kalau kita ingin gini. Cara melakukan sholat qasar ya. Itu yang namanya qasar itu artinya yang 4 dijadikan 2. Salat zuhur 4 rakaat, 2 rakaat aja. Salat asar 4 rakaat di 2 rakaat aja. Salat maghrib, Bang. Salat maghrib kalau dikasar jadi berapa? Salat maghrib 3 rakaat dikasar jadi 3 aja, jangan jadi 2. Jadi salat maghrib itu tetap 3 walaupun namanya kasar. Nah, ingat. Oke. Baik, kemudian dalam satu waktu kita akan melaksanakan 2 sholat. Namanya ini sholat jamak. Ini apa nih? Mengingatkan untuk materi khutbah dan doa, mohon untuk sambil menyiapkan online. Kalau ada di pertanyaan tadi. Jadi melaksanakan 2 sholat di dalam satu waktu itu namanya jamak. Nah, kalau ini jamak. Nah, cara melakukan sholat jamak itu 2 macam. Jika sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau maghrib dengan isya itu dilakukan pada waktu maghrib, maka jamak seperti itu disebut jamak takdim ngarannya. Jamak takdim. Melaksanakan sholat isya di waktu maghrib bersamaan dengan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib langsung sholat isya, padahal belum masuk sholat isya, itu namanya jamak takdim. Kalau kemudian melaksanakan sholat maghrib di waktu isya, nah ini ngarannya jamak takhir. Jadi mengakhirkan waktu sholat maghrib di waktu sholat isya. Karena kita pelajari caranya
niatnya. Nah, kebanyakan orang nggak bisa niatnya bertunjulan waktu jadi imam, ada bisa aja memimpin sholat jamak mengkasar di masjid bertunjulan. Nah, terus kemudian syarat jamak itu ada takdim ya, untuk sholat jamak takdim itu dikerjakan tertib, yakni dengan sholat yang pertama misalnya sholat zuhur dahulu, kemudian asar. Jangan kalau menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, lalu jangan sholat asar berdahulu, jelas sholat zuhur berdahulu, hanya sholat asar bersambung 2 rakaat, salam itu 2 rakaat, begitu kemudian sholat berikutnya. Niat jamak itu pada sholat pertama ya, berurutan, dan tidak boleh ada sholat sunat dalam sholat jamak itu. Contoh doanya, doanya yang penting, catat. Lafaz niat sholat kasar dengan jamak ya. Jadi sholat jamak takdim ya, antara misalnya sholat zuhur dengan asar. Ya. Jadi nanti sholat asar dikerjakan di waktu sholat zuhur. Niatnya kayak apa? Niatnya kayak ini. Usolli fardu zuhri rakaat ini. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat. Kasran. Nah, karena tadi 2 rakaat itu namanya kasran. Majmu'an ilaihil asar. Digabung dengan asar. Nah, maka kemudian berdahulu dikerjakan sholat zuhur 2 rakaat. Jadi saya ulang. Usolli fardu zuhri rakataini kasran majmu'an ilaihil asar. Adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, itu. Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat kasar dengan jamak jamak sama asar fardu karena Allah Ta'ala. Lain lagi kemudian yang lain lagi sholat asar jamak takdim. Niatnya usalli fardal asri rakataini kasran majmu'an ila zuhur. Nah, jadi imbah kita melaksanakan salat zuhur 2 rakaat tadi selesai ya kan? Maka kemudian kita lanjut berdiri 2 rakaat berikutnya mengerjakan salat asar. Padahal salat asarnya belum sampai waktu masuk waktunya, dilaksanakan pada waktu zuhur. Niatnya adalah usalli fardal asri rakataini 2 rakaat ya kan, kasran majmu'an dikasar 2 rakaat dan dijamak ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Aku niat salat fardu asar 2 rakaat kasar dan jamak sama zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kayak itu. Selanjutnya salat zuhur jamak takhir. Salat zuhur jamak takhir. Artinya salat zuhurnya itu di waktu asar. Jadi belum waktunya lagi sudah lewat waktunya tapi kita akhirkan. Ini namanya jamak takhir. Niatnya usolli fardhu zuhri rakataini kasran majmu'an ilal asri. Kasran majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Atau imaman lillahi ta'ala kalau kita jadi imam. Kebanyakan kan kalau kita bepergian itulah diperlukannya pengetahuan untuk menjamak dan mengkasar sholat. Nah, kadang kakawanan butuh tunjulan kalau kita menjadi imam jawabannya kada tahu juga caranya kayak apa. Yang penting itu tuh niatnya ini jujur dulu. Lalu kemudian salat asar jamak takhir. Salat asar jamak takhir. Usolli fardal asri rakataini kasran majmu'an ilaihi zuhri. Ilahi zuhru adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal asri rakataini kasran majmu'an ilaihi zuhru adaan lillahi ta'ala. Nah, saya kira itu yang sangat penting dipelajari. Terakhir terkait dengan maghrib, dengan isya ya. Salat maghrib jamak takdim itu usolli fardal maghrib salah rakaatin majmu'an ilaihil isya'u adaan lillahi ta'ala. Itu kalau kita salat maghrib jamak takdim. Artinya kita akan berniat menggabungkan 2 salat pada satu waktu baik di awal maupun di akhir. Jadi itu namanya jamak kasar dan jamak takdim dan takhir.
kasar itu yang meringkaskan dari 4 jadi 2. Takdim itu menggabungkan 2 salat di waktu satu salat, baik di salah satu salat, baik di salat yang pertama ataupun di waktu salat yang kedua. Nah itu. Kalau mandi wajib itu perlu juga dipelajari, itu nanti gilirannya Pak Haris ya untuk mengajarkan mandi wajib. Nah, kemudian yang terakhir sholat maghrib jamak takhir. Jadi maghribnya itu di waktu tengah malam. Ya kan? Kadang-kadang kita dalam keadaan tertentu melaksanakan sholat maghrib itu tengah malam. Berarti kan itu jamak takhir. Usalinya usali fardal maghrib salah sarakaatin majmu'an ilal isya adaan lillahi ta'ala. Cuma satu lagi, jangan sampai maghrib itu 3 rakaat, jangan 2. Walaupun di kasar tetap 3. Nah itu yang penting. Inilah dibaca aja lah semua anunya. Yang terakhir sekali saya ingin mengingatkan kembali pada adik-adik semuanya, tolong dibaca kembali pelajaran-pelajaran kita yang ini yang dasar-dasar begini. Kadang-kadang nang tuha pun bisa kada bujur juga sembahyangnya kalau ada mengulang kaji. Nah, salah satu tata krama sembahyang juga lah nang makruh. Nah, makruh dalam sholat itu juga kadang-kadang di